Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai tax avoidance dalam konteks bisnis internasional. Dengan anggota kelompok, Alfi Istifarini, Dwi Wulan Anggraini, Alida Farihatu Sofwah, Tiflana Nurushifa, Sevi Esa Gavini, dan Nanda Ayu Rosyidah. Untuk materi yang pertama adalah regulasi legal atas hubungan dan interaksi ekonomi, di mana terdapat kontradiksi dan dinamika perpajakan sebagai cara pengaturan ekonomi di masyarakat kapitalis atau ekonomi pasar yang dapat mendorong adanya penghindaran pajak, khususnya pada dimensi internasional. Yang pertama adalah bentuk liberal dan batasannya. Bentuk peraturan negara yang paling sesuai dengan masyarakat pasar ekonomi yang berkembang sepenuhnya adalah peraturan liberal. Bentuk peraturan liberal memerlukan kebebasan maksimal bagi pelaku sosial untuk terlibat dalam transaksi ekonomi dalam kerangka hukum tetap, serta undang-undang yang memungkinkan mereka memilih dan merencanakan transaksi mereka, di mana bentuk liberal ini tidak pernah dan tidak akan pernah ada dalam bentuk murni. Selanjutnya adalah keadilan, efisiensi, dan legitimasi dalam perpajakan. Pada prinsipnya, efisiensi memerlukan alokasi sumber daya yang optimal, dan oleh karena itu, netralitas pajak serta penerapan perpajakan semaksimal mungkin sama dalam kaitannya dengan pilihan alternatif yang tersedia bagi pelaku ekonomi. Bagi beberapa orang, ini dapat membenarkan penggunaan pajak oleh negara untuk membiayai keuangan untuk tujuan sosial dan redistribusi umum. Sejauh sistem regulasi tidak mencerminkan keadilan, maka hal tersebut gagal dalam segi politik dan cenderung gagal dalam efektivitas karena penegakan hukum menjadi sulit dan mendorong adanya ketidakpatuhan. Selanjutnya, pajak pendapatan dan peluang penghindaran. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak adalah untuk mendapatkan penghasilan dari pajak sebesar-besarnya. Munculnya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak atau tax avoidance sering dilakukan oleh wajib pajak. Penghindaran pajak ini ialah perlawanan aktif yang berasal dari wajib pajak. Hal ini dilakukan ketika SKP atau Surat Ketetapan Pajak belum dikeluarkan. Penghindaran pajak ini dilakukan untuk menghindari kewajiban perpajakan atau untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, penghindaran pajak belum diatur secara gamblang. Selanjutnya, karakteristik dan praktik. Karakteristik wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan menurut golongan wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar sampai wajib pajak biasa-biasa saja. Praktik penghindaran pajak masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan tak seorang pun suka membayar pajak. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman ke bank yang nominalnya besar. Pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam ke bank dengan nominal yang besar, sehingga bunga pinjaman semakin besar pula. Bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak. Tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak, sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah. Yang kedua, pemberian natura dan kenikmatan. Pemberian natura, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Yang ketiga, hibah. Hibah yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf A, angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dikecualikan dari objek pajak. Yang keempat, pemanfaatan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Selanjutnya ada isu-isu politikal, ekonomi, dan moralitas terhadap tax avoidance. Nah, strategi yang biasanya digunakan untuk menghindari pajak menurut Pohan tahun 2016 yaitu yang pertama ada tax avoidance. Tax avoidance adalah upaya
penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Nah, biasanya tax avoidance ini dilakukan dengan menggunakan tax planning. Jadi, sifat tax avoidance ini adalah legal, selama hal itu sesuai dengan batas kewajaran. Selanjutnya ada tax evasion. Tax evasion itu adalah upaya wajib pajak dalam menghindari pajak yang terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini yang dilarang secara hukum oleh perpajakan, yaitu tax evasion. Selanjutnya ada tax having. Tax having itu adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya misalnya, atau sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dilakukannya. Jadi, sifatnya kalau misalnya tax having ini merupakan upaya pencegahan untuk menghindari pajak gitu. Jadi supaya kita itu tidak terhindar dari pajak-pajak yang besar, maka kita meminimalisir konsumsi kita atas barang-barang yang dikenakan pajak. Selanjutnya ada koneksi politik. Nah, koneksi politik itu merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan yang berkoneksi politik adalah perusahaan dengan cara tertentu yang mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya pendekatan dengan politisi atau pemerintah. Nah, koneksi politik ini dipercaya sebagai sumber yang sangat berharga bagi para perusahaan. Perusahaan yang melakukan koneksi politik itu adalah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak pemerintah. Hubungan istimewa terhadap pihak pemerintah itu bisa diartikan sebagai sebagai perusahaan milik pemerintah, bisa dalam bentuk BUMN ataupun BUMD. Nah, hubungan istimewa antara pemilik perusahaan dengan pihak pemerintah, tentu pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka yang dimana merupakan anggota dewan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah atau sebagai bagian dari anggota partai politik. Jadi koneksi politik ini sebenarnya merupakan integrasi antara budaya politik, sistem politik, dan juga komunikasi politik. Sebenarnya tujuan dari koneksi politik ini adalah bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah kepentingan perpajakan. Nah, jadi koneksi politik itu biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Jadi koneksi politik itu dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah itu memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan, apakah itu komisaris maupun direksi. Perusahaan yang memiliki koneksi politik itu umumnya seringkali melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain itu juga, koneksi politik bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan-perubahan terkait peraturan perpajakan di masa yang akan datang dengan lebih cepat gitu. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat. Jadi, teori ini jalan dengan beberapa penelitian yang telah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengemukakan bahwa koneksi politik itu ternyata memiliki pengaruh positif untuk mendorong terjadinya agresivitas pajak. Dan juga ada juga selain penelitian tersebut, ada penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono tahun 2017 yang mengungkapkan bahwa hasil dari koneksi politik itu ternyata berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan juga penghindaran pajak. Jadi hal ini ternyata sejalan koneksi politik dengan penghindaran pajak. Untuk materi selanjutnya yaitu moderasi moral otoritas fiskal dan wajib pajak atas pengaruh high tax countries terhadap tax avoidance. Jadi mengingat permasalahan penghindaran pajak itu sudah semakin kompleks, ada beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Korea, dan Tiongkok yang sudah menetapkan atau sudah menerapkan General Anti-Avoidance Rule atau GAAR untuk melengkapi ketentuan SAAR. Jadi jadi dalam menghadapi skema penghindaran pajak itu umumnya suatu negara itu menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan berupa SAAR dan atau GAAR. Nah, GAAR sendiri merupakan ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum yang tidak dibatasi kepada subjek atau objek tertentu.
Nah, JAR sendiri ini menyasar pada suatu skema yang melibatkan suatu transaksi yang secara umum tidak akan dilakukan, selain hanya untuk alasan manfaat pajak bagi wajib pajak. Dengan kata lain, penggunaan JAR ini bertujuan untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa skema praktik penghindaran pajak dari tahun ke tahun itu semakin canggih dan sulit dideteksi, serta ditangkal dengan hanya mengandalkan SAAR. Nah, untuk di beberapa negara seperti Australia, di mana regulasinya itu sudah semakin maju, yang di mana menerapkan Multinational Anti-Avoidance Law atau MAAL dan Deferred Profit Tax atau DPT untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh dampak kemajuan digitalisasi. Nah, di bidang digitalisasi ini sendiri itu merupakan ada Information Communication dan Teknologi atau ICT. Nah, penghindaran pajak itu umumnya dilakukan oleh wajib pajak karena tujuan tertentu, yaitu untuk meminimalkan laba operasional perusahaan yang berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, penghindaran pajak yang dilakukan oleh seorang wajib pajak ini bukanlah hal yang ilegal, dengan catatan selama tidak menyalahi aturan perundang-undangan perpajakan sehingga mengakibatkan penerimaan kas negara menjadi berkurang, karena wajib pajak terus mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan. Selanjutnya ada modernisasi moral otoritas fiskal dan wajib pajak atas pengaruh transfer pricing agreement terhadap tax avoidance. Tax moral akan semakin baik pada kondisi di mana masyarakat merasa sangat bersalah apabila tidak membayar pajak. Hal ini antara lain disebabkan oleh kesadaran bahwa ketidakpatuhan pajak akan menyebabkan masalah dalam penyediaan kebutuhan publik. Samping itu juga perasaan malu, shame, apabila ketidakpatuhan tersebut terdeteksi oleh otoritas perpajakan juga menjadi alasan wajib pajak untuk patuh. Menurut Pope dan McCarthy tahun 2011, faktor ini memiliki keterkaitan dengan ketaatan beragama. Adapun kaitannya dengan tax moral. Semakin seseorang taat beragama, maka akan semakin baik tax moralnya. Dalam hal ini, ketaatan membayar pajak sebagai suatu bentuk peraturan merupakan salah satu wujud ketaatan beragama. Selain itu, membayar pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial mempunyai kesamaan dengan salah satu tujuan membayar zakat atau sumbangan wajib keagamaan lainnya sebagai wujud tanggung jawab sosial umat beragama. Selanjutnya ada kebijakan anti-tax avoidance Indonesia. Kebijakan anti-tax avoidance Indonesia dalam upaya menangkal praktik-praktik penghindaran pajak khususnya yang diakui oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang hubungan istimewa, antara lain 1. Kebijakan penangkal praktik capitalization. Dalam upaya menangkal praktik capitalization, Menteri Keuangan Republik Indonesia diberi kewenangan untuk menentukan besaran perbandingan antar negara utang dengan modal. Lalu yang kedua ada kebijakan penangkalan praktik treasury shopping. Ketentuan penangkal praktik treasury shopping tidak diatur secara khusus dalam ketentuan anti-tax avoidance Indonesia pada pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini, untuk mengantisipasi praktik treasury shopping, DJP menerbitkan beberapa surat edaran Direktur Jenderal Pajak, antara lain 1. Surat edaran DJP nomor SE 01-PJ-10-1994 tanggal 29 Januari tentang surat keterangan domisili. 2. Surat edaran DJP tentang petunjuk penetapan kriteria beneficial owner. 3. Surat edaran DJP tentang penentuan status beneficial owner sebagaimana dimaksud dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara mitra. Surat edaran ini menggantikan SE 04-PJ-34-2005 tanggal 7 Juli 2005. Lalu yang ketiga ada kebijakan
penangkalan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan negara Tax Haven Control Corporation. Dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan negara, Tax Haven dan Control Corporation, Menteri Keuangan Republik Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Lalu yang terakhir ada kebijakan penangkalan praktik transfer pricing dalam upaya menangkal praktik transfer pricing. Di sini Direktur Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak atau PKP bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Selanjutnya, ada investasi internasional. Investasi adalah mereka yang memiliki pendapatan yang dipergunakan bukan untuk tujuan konsumsi, melainkan investasi. Investasi dalam pengertian sehari-hari adalah menanamkan uang saat ini untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari. Dengan kata lain, investasi adalah awal dari suatu kegiatan bisnis. FDI atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini, perusahaan yang ada di negara asal atau home country bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan penanaman modal, membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10%. Biasanya FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan, atau konstruksi peralatan atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Selanjutnya ada tax avoidance, penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama tax avoidance, biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak yang ada dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan pajak. Menurut James Kessler, pengertian tax avoidance dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada acceptable tax avoidance, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan usaha yang baik. Yang kedua, bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Yang ketiga, sesuai dengan spirit dan intention of parliament. Yang keempat, ada tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Jenis yang kedua ada unacceptable tax avoidance, yaitu penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada tidak memiliki tujuan usaha yang baik. Yang kedua, semata-mata untuk menghindari pajak. Yang ketiga, tidak sesuai dengan spirit dan intention of parliament. Yang keempat, adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.